harus melakukan strategi-strategi inisiatif terkait sustainability, penanganan sustainability. Ini ya, ada 3 hal kalau dibandingkan dengan SDGs. Kalau dari si Enviro itu ada SDGs nomor 6, 7, 13, 15 yang terkait dengan environment. Kemudian untuk sosial sendiri ada 4, yaitu nomor 1, 5, 10, dan 16. Kemudian untuk nomor 3 governance itu ada nomor 8, 9, dan juga 12. Kenapa sih SDGs itu sangat related gitu ya dengan kita? Bahwa kita tuh ternyata AMC itu sangat erat gitu ya Bapak Ibu semuanya. Itu sebenarnya dasar dari suatu perusahaan dalam melakukan praktek investasi yang terdiri dari 3 konsep nih Bapak Ibu semuanya. Environment, social, governance. Benefit dari efektif sustainability itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Sebenarnya ini kalau kita coba lihat dari diagram di sini ya, ada 3 hal jangka. Itu yang pertama jangka pendek adalah compliance dan juga risk management. Dimana adalah apa sih materiality? Materiality adalah hal isu-isu yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan secara masif. Yang harus kita lakukan untuk dapat melakukan materiality assessment gitu Bapak Ibu semuanya. Di mana kita harus mengkonfirmasi kepada stakeholder apa saja yang harus kita apa yang dianggap penting. Nah, ini adalah public contribution dan juga people strategy di tahun 2023, bahwa ada irisan antara public contribution dan juga people contribution itu sendiri. Nah, ini detail yang tadi sudah saya sampaikan, saya cepat aja. Next. Oke, yang berikut adalah yang memang harus kita dapat lakukan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Stream ketiga terkait emisi dan juga biodiversity gitu ya. Yang pertama adalah melakukan pengalihan bahan bakar. Untuk stream 6 terkait business model resilient. Next. Terkait DEI ya. Ini bagaimana kita juga melakukan internalisasi diversity, equity, inclusive di berbagai level gitu ya. Baik itu level karyawan ataupun manajemen. Oke, terkait stream 7 terkait bisnis model resilient, ini merupakan stream yang paling sulit menurut kami ya. Bagaimana kita ditargetkan 50% revenue kita dari non-thermal coal. Nah, terkait stream 8 itu terkait targetnya adalah salah satunya TCFD framework gitu ya. Bagaimana kita melakukan pemaparan kepada publik terkait Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Apa AMC baru concern ke global warming pada akhir ini ya? Dan apa alasan yang paling mendasarinya? Concern sekarang karena Astra sudah menargetkan kalau tadi 10 aspirasi bahwa 50% target revenue kita harus dari non-thermal coal. Nah itu akan sangat ngefek kepada operasional kita semua ya Mas Gilang ya. Kalau kita harus dipaksa untuk memikirkan alternatif bisnis lainnya yang tidak bergantung terkait thermal coal. Tapi sebenarnya kalau saya mau garis bawahi, global warming atau concern kita terhadap global warming tidak hanya dari sekarang, tapi sebenarnya sudah dari dulu. Kalau itu kemarin sempat saya ngobrol sama Pak Batiar waktu itu, Pak boleh nggak saya retrofit? Saya kebetulan sudah sempat training masalah retrofit dengan produk Musikul, produknya Pertamina Mbak. Tapi waktu itu pas ketemu Pak Batiar di chat, dia bilang sementara belum dibolehkan dulu Mas, soalnya ada kejadian di UTHO itu sempat di retrofit ada AC yang terbakar gitu, infonya gitu. Jadi pas itu saya mau inovasi ke situ, saya stop Mbak. Itu solusinya bagaimana ya? Alternatif lain selain Musikul yang dapat kita implementasikan begitu Pak. Kalau Mas Batiar ditanya belum kopi, memang karena saat ini dalam setahun ini Pak. Jadi kami itu masih dalam tahap pengumpulan database. Kalau tadi Bapak lihat secara target di Desember 2023, Astra baru dapat men-state target net zero-nya di tahun berapa itu baru di Desember 2023 ini Pak. Jadi untuk implementasinya memang baru kami
saat ini baru melakukan research and development untuk dapat mencari alternatif sumber energi ataupun inisiatif terkait refrigerant itu sendiri selain musikul. Mungkin sementara saya baru bisa jawab begitu ya Bapak ya. Program drop sampah tadi, apakah pengimplementasiannya sama seperti sistem bank sampah untuk meningkatkan pengurangan angka sumbangsi persentase sampah? Jadi kalau bank sampah itu memang berkolaborasi dengan pihak ketiga eksternal, fokusnya ke masyarakat. Kalau drop it itu lebih kepada fokusnya dalam pengukuran atau pencatatan database sampah itu sendiri yang lebih profesional gitu Mas Giok ya. Jadi kalau di bank sampah itu kita bisa kolaborasi ke eksternal, tapi kalau di kita internal kan kita nggak bisa sewaktu-waktu meminta masyarakat luar itu untuk masuk. Jadi kita dapat ya sementara ini kita menggunakan pihak ketiga yang profesional untuk dapat mengukur jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari operasional unit. Secara garis besar merupakan dasar dari suatu perusahaan untuk melakukan investasi yang dinilai dari 3 aspek, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dan dengan diterapkannya ESG ini dalam suatu bisnis dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis sekaligus meminimalisir business risk. Dan Astra sendiri sudah punya target ESG yang tertuang dalam Astra 10 Sustainability Aspiration 2030. Dan untuk pemenuhan target tersebut dibagi menjadi 8 stream, yaitu clean energy and green product, responsible consumption, emission reduction and biodiversity, health and safety, community development, DEI atau diversity, equity and inclusion, business model resilience, dan juga good corporate governance. Baik, sebelum